Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an imama wa huda wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita sehat selalu dan tetap semangat beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Puja dan puji syukur kita kehadirat Allah, Tuhan kita yang maha besar, yang maha pemurah, maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua hingga kita dapat bertemu kembali. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi, diridhoi dan diberikan imbalan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa selawat beriring salam keharibaan junjungan kita, panutan kita, orang yang paling sangat kita cintai, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang sholihin hingga hari kemudian. Ada satu doa yang tidak pernah kita lupakan, dan doa ini kita baca berulang-ulang. Bahkan setiap kita selesai sholat, doa ini kita baca sebagai penutup. Doa ini terdapat dalam surah kedua, surah Al-Baqarah ayat 201. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sehingga doa ini dikenal dengan doa sapu jagat karena semuanya lengkap yang diminta. Ya Tuhan kami, berikan kami kebahagiaan di dunia. Jadi Allah pada hakikatnya menghendaki kita ini bahagia di dunia. Gunakan skill, keterampilan, pengalaman dan ilmu untuk memenuhi kebutuhan kita di dunia. Tapi Allah tidak berhenti di situ, mengajari kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan bahagia di akhirat. Allah mengingatkan kita bakal pulang ke akhirat. Supaya bahagia kita di akhirat, jangan lupa beramal, beribadah kepada Allah, kumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Dan yang terakhir, Allah ngajari kita berdoa, wa qina adzabannar. Kita disuruh Allah berlindung dari azab neraka. Jangan langgar perintah Allah, jangan buat dosa, jangan buat masalah, jangan buat maksiat dalam hidup kita. Maka ini yang selalu minta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap yang kita minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehingga orang berupaya untuk menjadi bahagia. Ya, pada hakikatnya bahagia itu ada dalam diri kita sebetulnya. Bagaimana kita memanagenya, bagaimana kita mengeksplor kebahagiaan itu. Karena bahagia itu ada dalam diri kita.
Ada 10 upaya untuk memperoleh kebahagiaan. Ya, mudah-mudahan kita jadi orang yang bahagia. 1, jangan suka membenci kepada orang. Ketika kita benci kepada orang, 1 orang saja, itu akan mengurangi bahagia kita. Bagaimana kalau kita benci 10 orang? Bagaimana kalau kita benci ini 1 kampung kita benci? Itu menghilangkan rasa bahagia dalam diri kita. Oleh karena itu kuncinya yang pertama, jangan membenci karena orang itu lebih dari kita. Ingat, Allah dah nasihatkan kita dalam surah Al-Hujurat ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Kita ini bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum. Damaikan seandainya saudaramu itu berselisih, tak berteguran. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, supaya kamu itu mendapat rahmat, mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kunci kalau ingin bahagia, jangan terlalu berkeluh kesah. Semakin kita banyak berkeluh kesah, semakin berat masalah yang kita hadapi. Ingat, Allah sudah mengingatkan, nanti kita di dunia ini Pak, menyelesaikan masalah. Allah menghamparkan masalah. Masalah itu memang sengaja dibuat Allah supaya kita ini kuat dalam menghadapi kehidupan. Dengan masalah itu kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengingatkan di dalam surah Ali Imran ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkan kamu dengan sabarmu itu, dan tetap bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu tuh orang yang beruntung. Sampai 2 kali Allah menggunakan kata sabar. Orang kalau nggak kuat menghadapi kehidupan dunia ini Pak, bisa depresi, bisa stres, bisa goyah. Ya, diuji sama Allah dengan ekonomi aja bisa goyah ibadah. Dia punya pengaruh. Kalau nggak kuat kita, diuji sama Allah dengan sakit aja berkurang ibadah kita. Jangan. Ini Allah mau naikkan derajat tingkat kita. Yang ketiga, kunci menjadi orang bahagia itu hiduplah secara sederhana. Walaupun kita punya harta yang banyak, tapi memang agama mengajarkan kita hidup sederhana. Apapun kalau berlebih-lebihan Pak nggak bagus. Makan berlebih-lebihan, tidur berlebih-lebihan, ya kerja berlebih-lebihan, ibadah berlebih-lebihan aja nggak boleh. Terus sholat aja nggak boleh, Nabi melarang. Waktu kita ini harus kita bagi, ada waktu bekerja, ada waktu silaturahim, ada waktu kumpul sama keluarga, ada kumpul sama keluarga, sama jiran, sama tetangga, ada waktu nuntut ilmu, ada bertadarus Quran dan lain sebagainya. Ya, maka Allah mengingatkan di dalam Al-Quran dalam surah Al-A'raf ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kulu wasrabu wa la tusrifu. Makan minum tapi jangan berlebih-lebihan. Ya. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah enggak suka sama orang yang berlebih-lebihan, mubazir. Jangan ada kesan kita berlebih-lebihan. Jangan paksa yang kita tidak mampu. Jangan hidup kita ini ngikutkan gaya hidup. Ya, hancur kita Pak kalau ngikutkan gaya hidup. Enggak sanggup kita, enggak mampu kita, dan tak boleh dalam agama kita Islam. Hidup sederhana itu lebih baik. Rasulullah pun mengajarkan kita hidup sederhana kalau mau bahagia. Yang keempat, senantiasa berprasangka baik, yang disebut dengan husnuzzon.
Apapun yang dikasih Allah tetap husnuzon kita kepada Allah. Ya, karena di dalam satu hadits qudsi, ana inda zonni abdi bi. Aku ini bersama prasangka hambaku. Apa sangkaan kita? Kalau sangkaan kita buruk aja ya dikasih orang sangkaan kita seperti itu. Ya, kalau sangkaan kita nggak baik aja ya dikasih seperti itu. Tetap berpikiran positif. Jalani hidup ini dengan baik. Jalani hidup ini dengan kuat. Mengalir seperti air yang mengalir itu. Dan yang kelima, selalu tersenyum. Ada pertanyaan begini. Apakah senyum itu Pak bisa menyembuhkan penyakit? Ini penelitian dan dialami oleh seseorang. Ya, ketika itu terjadi tabrakan di jalan tol. Ya. Yang kena ini kakinya, Pak. Dia tergeletak selama 2 bulan. Trauma dia sangat trauma kalau melihat kecelakaan. Berita kecelakaan itu trauma dia. Hampir 1 bulan dia trauma, dia tidak mau melihat yang seperti itu. Jadi ketika suatu hari dia berpikir bagaimana dia menghormati trauma, mengobati traumanya ini. Maka satu hari itu dia buka video yang tentang pelanggaran saja, Pak. Setelah merasa traumanya hilang, lalu dia tersenyum. Padahal dokter sudah bilang, ini kaki Anda akan diamputasi. Tapi karena dia menghadapi dengan senyuman, alhamdulillah beberapa hari setelah itu dokter mengatakan Anda tidak jadi diamputasi kaki. Ini realita kenyataan. Ya. Maka kalau hidup ini kita selalu tersenyum, kita akan sehat, Pak. Beda orang yang selalu merengut dengan orang yang senyum. Itu beda, Pak. Sangat jauh berbeda. Ya. Maka kata Rasulullah SAW dalam satu hadisnya, senyummu di depan saudaramu itu adalah sedekah. Jadi senyum itu menyehatkan. Ya. Nah, maka dari sekarang banyak senyum. Ya, banyak senyum. Nah, awak pun kalau jumpa sama kawan suka senyum, awak di depannya, di belakangnya, di sampingnya tenang gitu dia. Tapi kalau menghadapi orang wajahnya sangar aja, berpikir-pikir untuk mendekati. Yang keenam, supaya bahagia itu apa? Suka memberi. Suka memberi walaupun tak berlebih-lebihan. Ya, memberi itu banyak, Pak. Sekarang ini ada satu tren di mana orang memberi macam-macam. Ada memberi beras, ada beri makanan, bahkan ada satu masjid memberikan sayuran. Setiap orang pulang kuliah subuh itu sayuran dah disusun di depan masjid. Jadi orang dalam bersedekah ini, Pak, ini luar biasa. Maka kalau orang bisa zakat, itu enggak luar biasa, Pak. Orang zakat itu memang kewajiban. Kayak kita memberikan nafkah sama istri dan anak itu enggak luar biasa, itu memang kewajiban kita. Tapi ketika orang bisa bersedekah itu yang luar biasa. Ya. Ketika orang bisa bersedekah itu luar biasa karena sedekah itu enggak dipaksa dia. Keinginan kita untuk mendapatkan sesuatu. Jadi kalau kita ingin bahagia, suka berbagi di antara sesama kita. Lihatlah, kalau sesuatu itu kita berikan, dinikmati orang di depan kita, ada satu kepuasan batin. Itu namanya menyehatkan. Itu menyehatkan, Pak. Ya, beda dengan orang bakhil. Oleh karena itu kita suka berbagi apa yang ada sama kita. Mungkin ada materi, mungkin ada tenaga, mungkin ada makanan, ya, mungkin ada yang lain-lain, mungkin saran, ya, petunjuk. Mudah-mudahan itu dinilai Allah menjadi hal yang terbaik, dan mudah-mudahan apa yang diberikan oleh mereka-mereka kepada kita untuk kepentingan pengajian kita ini, Allah membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda, dan dilapangkan Allah rezekinya, dilancarkan usaha dan pekerjaannya. Amin ya Allah.
Amin ya rabbal alamin. Yang ketujuh, senang mendoakan orang lain yang dia tidak tahu kita doa. Karena kata Rasulullah, doa yang dikabulkan Allah itu salah satunya adalah mendoakan saudara kita yang orang itu tidak tahu kita doakan. Doakanlah saudara kita yang jauh. Mungkin mereka mau pulang, menjumpai keluarganya, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun kalau jumpa sama kawan yang ditanya kawan tuh, "Apa kabar?" "Baik, alhamdulillah." Udah senang kita itu. Nanya kabar aja, Pak. Itu mencairkan suasana. Ya, jadi kita dalam berdoa ini jangan bakhil dalam berdoa. Ya, doakan saudara-saudara kita, doakan kawan-kawan kita, doakan teman-teman kita. Karena kata Rasul, apa yang kita ucapkan doa kita itu kepada saudara kita, teman kita, keluarga kita, balik sama kita lagi. Seperti yang kita bilang tuh Pak, balik sama kita lagi. Jadi kalau kita mendoakan orang yang baik, itu doa kita balik kepada orang yang mendoa. Ya, jadi nggak ada yang dirugikan. Yang kedelapan, jangan iri, jangan dengki. Nah, ini nggak boleh. Orang punya kesuksesan, keberhasilan, jangan kita suka iri, suka dengki. Bahaya iri dan dengki ini Pak, memakan amal ibadah. Amal ibadah yang sudah kita kerjakan, kalau orang tuh punya sifat iri, sifat dengki, Pak, dimakaninya ini amal ibadah kita ini pahalanya. Jadi kalau kawan kita ya beli mobil, senang awak. Suatu saat awak nanti bisa numpang. Maka dia kalau lewat rumah awak, ya awak berdiri gitu dia. Suatu saat kan diajaknya, "Ayo, ikut." Nah, itu dia. Enak lah, pokoknya lapang aja hati kita. Sukses saudara kita, sukses kita. Ya. Jadi senang aja melihat orang sukses, melihat orang yang lapang rezekinya. Mudah-mudahan orang yang lapang rezekinya, orang yang dermawan, makin perhatian dengan masjid kita. Ya. Makin perhatian, makin menyumbang untuk kemaslahatan masjid kita. Amin. Yang ke-9, ini. Mudah memaafkan. Kalau kita bahagia, ingin jadi orang bahagia, jangan suka menjadi orang yang pendendam. Orang yang suka memaafkan tuh Pak, menyehatkan. Enggak ada dongkolan di sini. Kayak tutup botol itu plong dia gitu. Ya. Jadi orang yang pemaaf tuh Pak, dia mau meminta maaf dan mau memaafkan. Dan orang pemaaf itu dalam memaafkan orang enggak perlu pakai syarat-syarat. Saya mau memaafkan asalkan, enggak. Ya, enggak begitu dia. Dia memaafkan tapi masih menyimpan kebencian, enggak boleh. Ya, dalam situasi kondisi sekarang, ayo hulurkan tangan kita dengan saudara kita. Terutama yang pertama dengan emak dan ayah kita kalau masih hidup. Jangan lupa. Karena mereka itu karamah. Tangannya ini karamah. Tangannya ini pernah membasuh najis kita. Tangannya ini pernah mengelus kepala kita. Ya. Kakinya pernah mengayun-ngayun kita supaya kita tidur nyenyak. Jadi kita minta sama Allah, ya Allah, selagi dia masih hidup, izinkan aku untuk membahagiakan dia. Jadi jangan lupa minta maaf kepada ayah dan ibu kita kalau masih hidup. Kalau sudah meninggal, doakan dia. Mudah-mudahan kuburnya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuburnya dijadikan suatu taman dari surganya Allah, bukan dijadikan suatu jurang dari azab api neraka. Dan mudah-mudahan segala kebaikannya, amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang terakhir, kalau kita ingin bahagia, hindarilah segala bentuk permusuhan. Sekecil apapun. Carilah saudara sebanyak-banyaknya, carilah teman sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan mereka nanti menolong kita. Di dunia mereka menolong, kalau kita nanti meninggal dunia, mungkin mereka datang berduyun-duyun untuk mendoakan kita, dan mereka datang berduyun-duyun untuk mensolatkan kita. Di akhirat nanti kita saling menolong untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah pengajian kita malam hari ini.
Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berguna, guna kita untuk mencapai orang yang bahagia dunia dan akhirat. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak lupa mendoakan Bapak Ibu sehat selalu, tetap semangat terus mengisi bulan suci Ramadan dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.